matikan dulu. Iya. Iya. Di kano nek ape jawab. Nangirep lagi be. Kata ini mikrofon sih. Ya. Sekarang Nufus awalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya. Kalian sekarang ini itu ya sudah mengikuti ujian PAS, mau mengikuti ujian PAS ya. Ya. Untuk hari ini, untuk siang ini, Nufus terima kasih banyak pokoknya ya, terima kasih banyak soalnya kalian bersedia mengikuti acara gimitnya Bu Nufus ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harusnya berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa silahkan. Biasanya siapa ya yang memimpin doa? Ya, terus kita berdoa. Siapa biasanya yang memimpin doa? Mungkin Mbak Rosa? Iya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala bihamdihima ya Allah ya Rabbana anta ma'asuna Ila akhiruna dunyana wa ukhana Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus Ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz Ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari Ya Musawwir ya Qahhar ya Qahhar ya Wahhab Ya Razzaqu ya Fattah ya Alim ya Qabir Ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'id Ya Mujibu ya Sami Ya Basiru ya Ahad Ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim Ya Alimu ya Ghafur ya Syahud ya Halim Ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasim Ya Jalilu ya Karim ya Rahim ya Rahim Ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid Ya Ba'isu ya Syahid Ya Amun ya Wakilu Ya Qawiyu ya Matin Ya Wasi'u ya Hamid Ya Mu'ti ya Mubdi'u Ya Mu'itu ya Mu'lim Ya Mumitu ya Hayyu Ya Qayyumu ya Wajid Ya Majidu ya Wahid Ya Ahadu ya Samad Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir Ya Awalu ya Akhir Ya Akhiru ya Akhir Ya Alimu Ali Ya Badu ya Tawabu Ya Hakimu ya Aku Ya Rahufu ya Malik Malika Mulki Dan Jalali wal Ikram Ya Musitu ya Jamil Ya Ghaniyu ya Hamid Ya Mani ya Ghauru ya Hafiu ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu Ya Rashidu ya Sabur An-Nadamatiqahu Bi asma'ikal husna Irlana Nurulana Kali walidina Wal-Qiyamina Kafir an-syai'atina Wa-sur'ala ulubina Wa-jabura rusahina Wa-rada wajahina Wa-zidna ilman akhira Wa-rizqan wasi'a Halalan tayyiba Wa-amalan salihah Tanahir qulubana Wa-yasir umurana Wa-syafi ajzadana Daimana yatina Illa khairi qarimna Ali sya'ibaridana Wal-Qurban roja'una Akhiran illamuna Fal-yamma qasidana Wadiha walidana Alhamdulillah
salli wa sallim ala khairil wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berdoa Doanya selesai ya. Berdoa sudah selesai ya. Sangat ramai ya. Selanjutnya kita sekarang musuhnya itu penyakit corona. Jadi kita harus menjaga kebersihan, menjaga jarak, pokoknya jaga jarak aman, jaga jarak, sering cuci tangan kayak gitu ya. Selalu pakai masker ya kalau mau keluar ya. Oke, sekarang kita pelajaran hari ini kita akan membahas soal KD sama tujuan pembelajaran dan materinya. Sekarang Lutfus akan presentasi dulu. Jelas gak ya? Jelas? Oke. Sekarang Lutfus akan membahas pertama. Judulnya adalah desain busana atau dasar busana. Tadinya ini adalah menetapkan bagian dan bentuk busana bagi kita yang akan kita pelajari. Selanjutnya yang nomor 2, tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian bagian dan bentuk busana. Berarti kita harus tahu bagian dan bentuk busana. Bagiannya apa saja kayak gitu. Yang nomor 2, kita mendeskripsikan bagian-bagian dan bentuk busana. Ya, yang ketiga sama keempat itu praktek menggambar bagian dan bentuk busana. Yang keempat itu ya praktek sama, kita akan menggambar bentuk busana. Selanjutnya ke materinya. Ya, ke materinya tadi saya Lutfus sudah memaparkan tujuan pembelajarannya pada kalian. Selanjutnya kita akan ke pokok intinya ya. Sebelum itu saya mau refresh dulu. Kuliah.
Krungu ora? Sampai nafas lagi. Maaf ya, sinyalnya agak kurang bagus. Sinyalnya terganggu sebentar ya. Ya. Jadi saya presentasi ya. Aduh, berarti kembali ke presentasi lagi ke awal. Nah, saya kembali ke awal lagi. Yang pertama ya, kita bahas apa lagi kita? Kita bahas yang awal. Kalian pasti bertanya, desain busana itu apa sih, Bu? Pasti kalian bertanya seperti itu ya. Desain busana itu desain yang apa? Desain untuk merancang busana seseorang. Ya, mungkin kalian pernah dengar itu ya. Untuk kali kita akan belajar tentang bagian dan bentuk busana. Selanjutnya, berarti pelajaran itu berarti materi kita apa itu? Bagian dan bentuk busana. Bagian dan bentuk busana apa? Kalian pernah dengar atau tidak ya anak-anak? Pernah. Aja sih. Yuk. Satu apa? Menjelaskan pengertian bagian dan bentuk busana. Ya, yang kedua? Mendeskripsikan bagian dan bentuk busana. Yang ketiga, prakteknya apa saja? Membuat gambar bagian dan bentuk busana. Yang keempat? Membuat gambar bentuk busana. Bentuk busana itu apa aja sih anak-anak? Bentuk busana? Buku sama list deh. Kalau buku lus. Kalau kalian apa? Ya, anggota pada tubuh kalian itu yang nempel-nempel itu di situ apa aja? Busananya kalian yang nempel-nempel di tubuh kalian itu apa coba? Kemeja. Kemeja itu blus. Yang lain? Bolero. Bolero masuknya juga blus. Yang atas, yang lain, yang bawah apa? Rok. Celana. Lengan ikut atau enggak ya? Enggak. Jadi itu berarti jaket, bolero, jas, kayak gitu berarti ya yang masuk ya. Kalau untuk bagian-bagiannya apa coba sayang? Yang pertama garis leher, yang kedua Garis leher, kerah. Yang ketiga lengan, Kancing. dan sebagainya. Selanjutnya kita ke intinya saja, berarti macam-macam bagian busana. Yang pertama kita akan bahas garis leher. Ya, garis leher. Itu pengertiannya di situ apa ya Mbak Rosi? Yana. Garis leher merupakan bentuk busana yang terletak di sekitar leher atau biasanya disebut tanda garis leher. Jadi tanda garis leher itu adalah garis leher.
Selanjutnya garis leher itu ada garis leher dasarnya ada 3. Itu apa saja? Bulat, bulat, ya, bulat, persegi, dan persegi. Ini gambarnya sudah saya kasih. Pengertiannya untuk garis bulat itu adalah garis leher yang berbentuk Bulat, Kalau untuk persegi berarti garis leher yang berbentuk persegi. persegi. Kalau untuk yang garis V apa? Garis leher yang dijahit huruf V. Variasinya, kita ke variasinya. Garis leher bulat, variasinya ada. Pertama, Henley apa ya? Henley apa pengertiannya? Mbak Lia, Henley apa Mbak Lia? Pengertiannya? Ada nggak Mbak Lia? Balik ke lain. Berarti kita ke diamond. Diamond apa? Garis leher apa? Diamond. Garis leher yang dijahit menyerupai garis pada leher, namun tidak membentuk lengkung. Iya. Jadi garis leher, maksudnya garis variasi garis leher persegi diamond. Ya. Kalau kami sweetheart. Garis leher yang dijahit hati. Hati, oke. Garis leher U. Berarti Garis leher yang dijahit berbentuk U. Oke. Sekarang kita ke variasi garis leher V. Tadi Bu Lupus bilang off the shoulder. Off the shoulder itu garis leher apa? Garis leher yang Yang dijahit terbuka, lebar tanpa garis bahu dan turun sampai ke bawah bahu. Bentar. Selanjutnya kita ke yang lain. Garis off the shoulder. Strapless. Strapless apa maksudnya? Atau halter wes, halter. Garis leher apa? Garis leher yang dijahit tinggi dan dapat berkerut atau tidak. Itu adalah macam-macam garis leher, bagian garis leher. Selanjutnya kita ke kerah. Selanjutnya kita ke kerah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, yang pertama kita kerah. Pengertiannya apa ya, Mbak Lulu? Kerah adalah bagian dari suatu busana yang dijahitkan atau dipasangkan pada garis leher. Dilihat dari bentuk dan konstruksi. Konstruksi, berarti polanya. Iya, betul nggak? Selanjutnya, kerah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu berapa? Ada 3, kerah berdiri,
Kerah langsung kerah apa? Kerah Setengah berdiri. setengah berdiri. Betul sekali. Untuk kerah tegak atau kerah Shanghai, ini bentuk kerah yang jatuhnya berdiri sejajar tepat pada leher dan lebar dari kerah ini. Kira-kira dari leher itu 2-4 cm. Biasanya polanya seperti itu ya, kalian waktu membuat pola. Gambarnya seperti ini. Kalau ayah kalian mau sholat Jumatan pakai baju koko kan pakainya kayak gitu. Kerahnya santai. Ya enggak? Selanjutnya, kerah turtle. Kerah turtle itu apa ya? Biasanya dibuat dari bahan leher. Benar. Untuk kerah tegak berapa apa ya, anak-anak? Kerah yang berdiri tegak di sekitar leher, atau leher, tapi tidak kembali. Betul sekali. Selanjutnya, ini masuknya kerah berdiri, variasi kerah berdiri ya. Tuh. Ini juga masuknya kerah berdiri, kerah panel, kerah stand away, itu kerah berdiri. Kerah stand away itu kerah biasanya kerah yang meluas keluar dari ujung garis leher. Nanti kelihatan sedikit itunya, bagian bahunya kelihatan sedikit. Ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya ini adalah kerah eton. Kelihatan gambarnya enggak? Kerah eton. Kelihatan. Berarti ini adalah variasi kerah setengah berdiri atau roll. Kerah eton ini adalah bentuk kerah yang jatuhnya sebagian menempel pada garis leher dan sebagian lagi menempel pada garis bahu. Selanjutnya kerah Milano. Ya, Milano berarti nempel. Biasanya pada baju seragam. Biasanya pakai Milano bisa, pakai itu juga bisa. Biasanya sekarang kan musimnya baju pramuka pakainya kerah eton sama kerah Milano. Nah, seragam kalian yang pramuka itu pakai kerahnya kerah apa? Milano atau yang eton? Coba dicek. Milano. Jadi kalau Milano itu apa pengertiannya? Kerah yang mengenal yang sejajar atau bersatu badan. Nanti menjadi satu dengan badan. Ya, berarti apanya? Pola depannya. Benar atau salah ya anak-anak? Pas kalian pembelajaran pola. Yang menyatu yang bagian depan atau belakang? Waktu pembelajaran pola. Depan. Yang belakang. Belakang atau depan? Berdiskusi. Untuk selesai 5 menit untuk berdiskusi. Kelas Milano itu bagian depan atau belakang ya? Depan. 3 Milano. Depan. Oke, yakin ya depan ya? Depan.
Selanjutnya adalah kerah kemeja. Bentuk kerah yang terdiri dari dua bagian lalu disambung menjadi satu. Yang pertama disebut kaki kerah. Biasanya kalian sebut body. Ya. Atau sebagian penegak. Bagian kedua disebut kerah kelapak kerah. Kelapak kerah biasanya kalian sebut kerah eton. Ya. Biasanya kalian sebut kerah eton. Ya, sama enggak ya kerah eton sama kerah itu? Sama ya. Kerah eton tanpa penegak. Berarti kerah kalau ada kerah penegak, ada penegaknya itu adalah kemeja. Kalau tanpa penegak berarti itu adalah kerah Kalau untuk kerah Taylor itu berarti yang ada di pada gambar yang itu ya. Jas. Bentuknya jas ya atau blazer. Kalian sering sebut blazer. Adalah kerah dengan desain yang memanjang ke bawah dengan model yang menyilang sehingga kerahnya membentuk siluet huruf apa itu? V. Itu berarti masuk garis leher V. Dari atas yuk kita lihat masih hafal atau diingat enggak ya? Untuk kerah berdiri yang sange itu pakai garis leher apa? Iya atau bulat? Bulat. Turtle pakai garis leher bulat atau V? Bulat. Kerah tegak? Bulat. Kerah funnel? Bulat. Kerah stand W? Bulat. Eton? V. Milano? V. Kerah kemeja? V. Taylor juga V. Berarti yang roll pakainya bulat, yang untuk kerah tengah berdiri pakainya V ya. Oke. Untuk kerah rebah ini kerah rebah. Kerah selendang atau sol, kerah dengan lebar memanjang yang berbentuk siluet huruf V. Untuk kerah rebah sendiri, ya, tanpa menggunakan penegak seperti tadi, ya. Perbedaan antara kerah setengah berdiri dan rebah. Yang pertama, untuk kerah yang menggulung di sekeliling leher itu adalah setengah berdiri. Untuk kerah rebah letaknya datar atau rebah di sekeliling leher. Beda loh ya, menggulung dan datar itu beda. Ya. Selanjutnya terdapat penegaknya yang terdapat di belakang leher. Itu ada penegaknya sedikit. Untuk setengah berdiri. Kalau kerah rebah tidak ada penegaknya. Ya, biasanya lo ya, setengah berdiri itu yang dipakai adalah busananya biasanya jaket sama blazer. Untuk kerah rebah berarti blue sama dress. Ya. Selanjutnya ini ada variasi dari untuk rebah. Ya masih kerah rebah. Jadi kerah kelasi. Kerah kelasi ini biasanya dipakai apa? Untuk anak-anak sekolah SMK kayak gitu. Biasanya kerah sailor. Film Sailor Moon pernah lihat? Kartun? Nah ya. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Halo. Ya. Selanjutnya adalah kerah Bertha. Ya, biasanya kalian suka banget kerah Bertha ya. Kerah yang menyerupai kerah cap.
ya. Cap berarti menutupi dada sama belakang. Namun biasanya kerah beta ini lebarnya menutupi bahu. Berarti menutupi bahu kita. Ya, yang terbuat dari bahan renda atau bahan lainnya. Ya, sampai mau ke cap. Ukuran lengan kan cap ya. Nggih. Selanjutnya adalah ini kerah pita, berarti bentuknya pita, di pita. Ini kalian tanya, Bu, kerah pita itu apa? Bahasa Inggrisnya bow. Kerah yang memberi aksen pita pada blus yang terbuat dari kain panjang yang dijahit pada bagian leher. Itu ada kerah coralet. Coralet itu kerah desain yang lipit-lipit. Biasanya ada kerah yang desainnya lipit-lipit, itu kerah coralet. Ya. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum ya? Belum. Sekarang kita ke diskusi. Oke, berarti lembar kerja Wah, LKPD. Jadi selanjutnya menurut ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Belum. Belum. Lembar kerja peserta didik. Yang pertama, pasti kompetensi dasarnya lagi. Menganalisis atau menetapkan bagian dan bentuk busana. Biar ganti aja, menetapkan itu ya. Menetapkan. 4.3 membuat gambar bagian dan bentuk busana. Tujuannya kayak tadi, tujuannya 1 sampai 4 ya. Kita sudah bahas tadi di PowerPoint ya. Untuk tugas kalian diskusi, kalian berdua-dua ya, berdua maksud saya, menjadi kelompok 2. Kalian tentukan kerah dan garis lehernya apa saja pada gambar yang di bawah ini. Saya kasih waktu 10 menit untuk pembahasan itu. Ya. 10 menit cukup untuk diskusinya. Oke. Sudah? Sudah ya? Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 siapa ya tadi? Mila sama Anis. Mila sama Anis. Untuk kelompok 1, ayo kita bahas LKPD-nya. Untuk kelompok 1 siapa? Yuk. Garis lehernya apa? Garis leher bulat. Kerahnya? Kerah rebah. Rebah. Oke. Untuk kelompok 2, kerah ini kerahnya modelnya apa ya? Kelompok 2, yuk. Halo, kelompok 2. Garis V. Sama kerahnya? Eton. Oke, betul sekali. Selanjutnya, kerah apa? Garis leher apa itu?
garis leher V. Garis leher V. Kerahnya kelasi suaranya nggak kelihatan kedengeran. kelasi Kelasi. Yang keempat, kelompok 4, pinten nggih? Siapa ya? Iya, Bu, dengan nama. Yang pertama, Untuk gambar nomor 1, niku kerahnya kerah rebah, pakai garis leher apa? bulat. Bulat. Gambar 2, sama Gambar rebah, kedua, sama kayaknya ya, gambarnya ya. nggih, Bu. Yang kedua, yang ketiga, Garis leher berbentuk V dan kerahnya Milano. Milano. Oke, selanjutnya kelompok 5. Yang pertama, garis leher dan kerah selendang. Kerah selendang. Selanjutnya, Gambar B, kerah selendang, garis leher tinggi. ya. Itu Garis gambar leher B. Itu gambar B itu apa ya? Kerah kemeja kerah ya? kemeja, Bu. Kerah kemeja. Garis Garis leher lehernya, bulat. ya. Untuk yang mana? Yang ketiga, Yang kedua Shanghai ya. Garis lehernya pakai apa? garis leher bulat. Oke, garis leher bulat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya. Selanjutnya, berarti tadi presentasi Bu Nufus yang PPT tadi atau PowerPoint, ada yang mau ada yang nggak mudeng atau gimana? Nggak jelas tuh. Nomor 5, Bu. Yang nggak nomor 5, Nggih. LKPD-nya atau yang mana? LKPD, Bu. LKPD. Baik, Bu Nufus jelaskan. Kita bahas LKPD-nya. Ya. LKPD-nya. Yang nomor 5. Yang pertama itu adalah kerah selendang atau kerah jas yang dipakai untuk tailor-tailor kayak gitu. Yang untuk garis lehernya kalian pasti tahu garis ya. Leher yang dipakai ada garis leher V. Untuk yang kedua itu adalah kerah kemeja. Ya, berarti itu pakai penegak. Kalau kerah eton tanpa penegak. Kalau ada penegaknya, berarti itu adalah kerah kemeja. Jangan sampai itu, ya. Kerah penegaknya itu seperti apa sih? Penegaknya itu seperti modelnya Shanghai. Penegaknya itu berbentuk Shanghai. Atau kalian bisa sebut kerah gold. Ya, kerah eton kalau kalian gabung berarti nanti menjadi kerah kemeja. Selanjutnya kerah Shanghai. Kerah Shanghai ini adalah kerah berdiri, berarti kerah tegak ya. Kerah Shanghai atau kerah tegak ini yang masuknya?
Shanghai. Nggak tegak itu. Kayaknya tinggi itu kerahnya. Oh, Shanghai. Yang belum tahu mana lagi? Oh iya, kita akan tahu. Bu Nufi akan buka link untuk kalian video. Kalian bisa lihat videonya, ya. Kalian bisa lihat videonya. Bentar, terus carikan. Bentar, kita lihat. Dulu kita akan presentasikan videonya. Ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, nggak kelihatan. Belum kelihatan ini. Bentar. Bentar. Halo anak-anak, masih dengar kok ya? Masih, Bu. Masih ya. Dan Nukus baru buka soalnya. Nukus nyari-nyari. Share. Kelihatan atau tidak ya nanti? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Masih muter ya? Kelihatannya masih muter itu ya. Betul. Nah, sabar. Jaringannya itu. Sudah kelihatan gambarnya? Belum? Belum. Masih belum ya? Masih muter ya? Sudahkah? Sampun. Masih muter-muter, Bu. Iya, masih muter-muter katanya. Sinyalnya ya. Juga memiliki banyak tips. Ada 5 hebat yang perlu kalian ketahui. Tuh ya, kalian bisa lihat. Oke. Tekan. First, turtleneck.
baju dengan kerah tinggi selalu digunakan untuk kamu memiliki leher yang bijak. Meskipun umumnya ditemukan di sweater, tapi ada banyak variasi turtleneck dan juga blouse. Kelihatan tidak ya? Pakai baju sleeveless, Kelihatan. kerahnya terdiri dari seperti atau akan memberikan kamu kesan seksi dan juga feminin. Jenis baju haukan ini juga cocok dipadukan dengan jeans. Next, scoop neck. Scoop neck adalah kerah yang membentuk scoop. Memakai scoop neck akan membuat leher kamu menjadi lebih ramping dan juga gede. Punya bahu dan indah dan ingin menonjolkannya, kamu bisa menggunakan boot neck. Nah, Atau dikenal dengan nama lain sebagai kerah Sabrina. Sabrina Kalau ya. memiliki bentuk wajah hati, kerah Sabrina ini sangat cocok untuk kamu karena bisa menyamarkan dagu kamu. Nah, kalau kalian punya dagu runcing, kalian pakainya Sabrina. Berakhlak mulia, terampil dan mandiri, Apa itu? cinta lingkungan. Yang perlu kamu ketahui. Siapa Nurul Nawai? Bentar. Ganti ya? Ribut. Gimana? Sudah? Sudah ya, bentar. Saya carikan lagi. Bentar. Apa video? Betul? Penampilannya apa? Anak-anak? Video? Betul? Betul nonton. Video ya? Oke. Video ya? Oke. Yang tadi saya lanjut lagi ya. Jenny Kolar. Tuh macam-macam kerah ya. Peter Pan, color. Wing Color. Kelihatan sedikit ya. Ada kelihatan sedikitnya. Iya, sayang. Iya. Apa ini ya? No shade color. Nanti shade color. Shade color ya. Shade color berarti seperti kerah apa itu ya? Eton atau Milano ya? Deep color. Deep color seperti kerah apa? Pita ya? Ini kerah apa ya? V-neck. Berarti kerah apa? Tali ya? Apa kerah pita? Pita apa tali? Pita apa tali? Nah, turtleneck. Tadi kerah yang tadi. Biasanya pakai ini sweater. Cashmere neck. Berarti cashmere neck ini adalah karena apa? Jasi ya? Atau tailor ya? Mau lagi? Saya jelaskan lagi. Kayak
Nah, ini adalah kerah apa? Tuh. Tapi ini screw collar. Berarti masuknya dekollet ya? Kerah dekollet atau Sabrina? Garis lehernya? Sabrina atau dekollet? Kalau ini garis leher apa? Johnny collar. Apa ini? Collar. Maksudnya Milano atau Eton? Eton. Eton. Kalau ini Peter Pan. Nama lain dari kerah apa? Reba. Selanjutnya wing collar. Maksudnya kerah wing collar ini maksudnya yang mana? Milano atau yang itu? Selanjutnya nose collar. Yang mana ini? Nose collar. Ikutnya Taylor atau yang Milano? Taylor. Selanjutnya sheet collar. Ini maksudnya yang mana? Milano atau Eton? Dan selanjutnya ini bib collar. Maksudnya yang mana, Dok? Kerah pita. Garis leher bulat. Ini sama V-neck itu adalah masuknya kerah pita. Ya, tadi kerah pita apa tuh? Coba tadi udah kita lihat ya kerah pita itu apa pengertiannya. Ini adalah kerah apa? Turtleneck. Oke. Selanjutnya kita akan menembus tutup ya. Pembahasannya. Pembahasannya sebelum tutup. Sekarang kita kembali ke topik kita. Dari semua itu, penembus kita bisa menyimpulkan, Bu Nufus dan kalian bisa menyimpulkan apa bagian busana dan bentuk busana berarti sangat berfungsi untuk kita gunakan ya. Sering kita gunakan, sering kita jumpai ya. Ya. Sering kita jumpai. Biasanya kita jumpai di bagian tubuh kita. Yang pertama adalah garis leher, kerah, lengan, itu adalah bagian-bagian busana. Untuk bentuk busana berarti kita sering pakai blus, rok, celana, kulot, gitu sering kita pakai juga, ya. Jadi kita simpulkan itu. Jadi kita untuk pembelajaran hari ini kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah. Tadi bacanya gimana? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak. Nanti saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.